Kasus koperasi simpan pinjam Indosuria yang tengah mencuat disebut sebagai kasus penipuan terbesar di Indonesia dengan nilai kerugian sebesar 106 triliun rupiah. Namun ternyata KSP Indosuria hanya satu dari banyaknya kasus koperasi bermasalah di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki sendiri mengungkapkan sewaktu pandemi saja ada 8 koperasi simpan pinjam yang gagal bayar. Mari simak ulasannya dalam geger deretan koperasi bermasalah masyarakat gerah. Ya, di antara sejumlah masalah yang terjadi di sektor koperasi, ada dua yang paling besar kalau kita lihat dari nilai akumulasi kerugiannya. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah KSP Indosuria, di mana selain membuat heboh karena menyebabkan kerugian terhadap 23.000 orang, kalau di total nilai kerugiannya juga ditaksir sampai 106 triliun rupiah dan juga karena bos Indosuria Henry Surya divonis bebas. Modus awal KSP Indosuria adalah menawarkan produk simpanan dengan iming-iming bunga 6 hingga 12% lebih per tahun. Nah, ini bahkan kalau kita bandingkan lebih tinggi atau bahkan 2 kali lipat daripada deposito bank pada umumnya. Dan dari kesaksian korban, produk Indosuria ditawarkan tanpa embel-embel koperasi. Korban pun mengaku telah memeriksa portofolio perusahaan yang membuat korban semakin yakin mereka menemukan bahwa KSP Indosuria ini sudah memiliki asuransi keuangan. Nah, kasus investasi bodong berkedok investasi satu lagi yang kini masih dalam proses hukum adalah KSP Sejahtera Bersama. Menurut Bareskrim Polri, kasus ini diduga telah menjerat kurang lebih 186.000 orang di seluruh Indonesia dengan tingkat kerugian mencapai dengan 8 triliun rupiah. Nah, kalau kita melihat korban, memang jumlah korban KSP SB ini lebih banyak jumlahnya ketimbang dengan KSP Indosuria yang menelan sekitar 23.000 orang. Nah, kasus gagal bayar KSP Sejahtera Bersama diketahui mulai mencuat pada tahun 2020. KSP SB mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan jajaran pengurus dan pengawasnya secara sepihak, di mana mereka menyatakan tidak menerima pencairan mulai dari 20 April hingga Desember 2020. Dan simpanan jatuh tempo tersebut akan diperpanjang secara otomatis dengan masa simpanan minimal 6 bulan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2020 terbit lagi surat edaran yang menyebutkan KSP Sejahtera Bersama mengalami kelangkaan likuiditas akibat pandemi COVID-19. Maka ada 7 pihak akhirnya dari perwakilan anggota yang melayangkan gugatan PKPU ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Hanya saja gugatan yang diterima majelis hakim dari 7 tadi hanya 2 pihak saja, yaitu gugatan untuk membayar hak mereka dengan total 1,49 miliar rupiah. Namun sayangnya proses pembayaran hutang oleh koperasi tersebut tidak berjalan mulus. KSPSB kesulitan membayar 1,49 miliar rupiah kewajibannya. Padahal diketahui laporan audit keuangan terakhir pada Juni 2021 total simpanan milik anggota adalah sejumlah 2,28 triliun rupiah. Sejalan dengan hal tersebut di tahun 2020 pun KSP Sejahtera Bersama beberapa kali sempat mengeluarkan surat edaran yang menjanjikan pencairan dana simpanan untuk anggota. Namun hal tersebut tidak terrealisasi optimal, dibuktikan dengan survei pada bulan September hingga November yang menyatakan hanya 3% anggota yang mendapatkan pembayaran ini. Ya, koperasi gagal bayar selanjutnya adalah KSP Pracico Inti Utama dan KSP Pracico Inti Sejahtera yang tergabung di bawah naungan PT Multi Inti Sarana Group. Pracico mulai tersandung pada kasus gagal bayar sejak sekitar tahun 2020 lalu. 2 anggota koperasi, Esmeralda Supraba dan juga Esther Siti Widayati, akhirnya melayangkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU KSP Pracico ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sama seperti kasus koperasi bermasalah lainnya, tadi juga kita sudah dengarkan penjelasannya, disebutkan bahwa homologasi dan hasil PKPU tidak dijalankan. Menurut salah satu korban, pemilik KSP Pracico, Teddy Agustiansyah, malah kabur dan sekarang tidak bisa lagi dihubungi. Ya, selanjutnya nasib kasus KSP Intidana ini juga masih menggantung sampai saat ini. Pada tahun 2022, sejumlah anggota koperasi Intidana mengajukan gugatan pilot. 2 diantaranya ialah Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan Herianto Tanaka yang belakangan telah ditahan KPK atas kasus dugaan suap. Pada tingkat kasasi, permohonan mereka dikabulkan Mahkamah Agung. Putusan ini diketok pada tanggal 13 Mei 2022. Alhasil, kantor KSP Intidana pun ditutup. Namun kemudian kalau kita melihat kronologinya, Mahkamah Agung membatalkan keputusan pilot tersebut, di mana Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak KSP Intidana dan menganulir keputusan kasasi tersebut.
Setelah itu KPK kemudian menangkap Hakim Agung Sudrajat Dimyati dalam kasus suap putusan pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Dan kasus dugaan suap ini menyeret 10 orang sebagai tersangka. Kemudian selanjutnya ada nama Koperasi Jasa Wahana Berkas Santosa yang juga disebutkan sebagai salah satu koperasi yang sedang bermasalah oleh Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi pada Oktober 2022 lalu. Zabadi mengungkapkan 2 pengurus koperasi tersebut menjadi tersangka dalam kasus gagal bayar dan harus segera memberikan surat mandat untuk menyelesaikan proses PKPU. Dan status hukum terakhir di KSP Jasa Wahana Berkas Santosa adalah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pemanggilan saksi. Namun masih belum disebutkan secara resmi berapa jumlah korban dan juga akumulasi kerugiannya. Ya, selanjutnya ada KSP 5 Garuda yang juga mengalami gagal bayar dana. 500 orang nasabah ini sudah jatuh tempo dengan kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Gagal bayar dana nasabah ini berawal mencuat ke publik pada tahun 2020 dari kasus satu orang korban yang berinisial YMS yang mengalami kerugian sebesar 77 miliar rupiah. Korban YMS telah ditawari untuk bergabung dengan KSP 5 Garuda pada Juni 2016 dengan iming-iming bahwa KSP 5 Garuda adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Asalnya dari pendiri sekaligus ketua KSP 5 Garuda bernama Surahmat Sunyoto adalah anak dari pemegang saham Garuda Food. Kemudian kalau kita melihat dari situs resmi perusahaan yakni 5garuda.com, KSP 5 Garuda juga pernah mengunggah berita perayaan HUT 5 Group. Dalam artikel tersebut dituliskan HUT 5 Group turut dihadiri oleh orang tua Surahmat Sunyoto, yaitu bernama Projo Handojo Sunyoto yang disebut-sebut sebagai pemegang saham Garuda. Kalau kita kutip dari data RTI, Projo Handojo Sunyoto memang terdaftar sebagai pemegang saham Garuda Food, namun porsi kepemilikannya hanya sebesar 3,92%. Dan pada Februari 2022, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah telah membuat kesepakatan dengan Koperasi Simpan Pinjam 5 Garuda dengan pengurus baru. Salah satunya adalah pengurus 5 KSP 5 Garuda harus membayarkan homologasi tahap 1 yang sempat mengalami masalah. Karena proses masih berlangsung dan masih dalam tahap mengumpulkan kesaksian korban untuk menuju penetapan tersangka, maka data jumlah korban dan akumulasi kerugian pun secara resmi belum terhimpun oleh penegak hukum. Kemudian nama ke-8 yang ada pada daftar koperasi bermasalah yang terakhir adalah KSP Timur Pratama Indonesia, di mana Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah telah melakukan entry meeting bersama dengan KSP Timur Pratama Indonesia di Tangerang pada Februari 2022 lalu. Satgas meminta KSP Timur Pratama Indonesia menyerahkan laporan dan data-data yang diperlukan untuk proses verifikasi, yakni data terkait anggota, simpanan, pinjaman, hingga data aset. Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso pun meminta kesediaan dari pengurus KSP Timur Pratama Indonesia yang merupakan pengurus baru hasil bentukan rapat anggota luar biasa untuk menyelesaikan proses PKPU yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Namun begitu, rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia yang didampingi oleh Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah harus ditunda karena tidak memenuhi quorum. Ya, dari seluruh kasus yang ada satu hal yang bisa disimpulkan pemirsa, bahwa ada banyak celah pada regulasi koperasi yang berlaku yang sering disalahgunakan sebagai kendok investasi bodong. Ini artinya negara perlu hadir untuk memberikan rasa keadilan kepada publik dengan mengupayakan nasabah koperasi memperoleh dananya kembali, sekaligus melakukan pembenahan pengawasan koperasi di masa yang akan datang.